Halo, salam sehat ya. Kita lanjutkan nih di kala 3 persalinan. Apa sih itu kala 3 persalinan? Kala 3 persalinan itu dimulai dari ketika bayi itu lahir hingga plasenta lahir atau ari-ari itu lahir. Biasanya ya pada kala 3 ini kontraksi ibu harus semakin kuat, harusnya spontan ya, dia semakin kuat dan semakin keras perutnya. Tetapi frekuensi aktivitas rahim itu yang menurun. Jadi butuh bantuan tambahan nih ya untuk melahirkan agar si ari-ari atau plasenta itu keluar dengan spontan ya atau tetap menempel pada dinding rahim. Nah, apa sih bantuan tambahan itu? Jadi faktanya seperti ini. Ketika bayi itu sudah lahir nih, nah ditaruh di atas perut ibu ya, dicek nih bayinya, bayi ibu ini menangis kuat apa tidak ya, berwarna kemerahan apa tidak ya, kemudian bergerak secara aktif tidak. Nah itu bisa dilihat ketika bayi itu lahir. Ketika bayi itu normal ya, ditaruh di perut ibu ya, ditaruh di perut ibu dulu, kemudian diganti nih dengan handuk ya, biar tidak terjadi hipotermi atau kedinginan si bayi ya. Kemudian dibersihkan semua ya kecuali telapak tangan si bayi ya. Kemudian diberikan rangsangan tekstil ya di punggungnya ya pada si bayi tersebut, dan diberitahukan nih kepada ibu, bu ini loh bayinya udah lahir sehat ya, normal, ini bayinya cewek nih bu, nih ya bu ya, taruh sendiri dulu ya bu ya gitu. Nah kemudian apa yang dilakukan penolong ya, dia akan proses yang namanya tadi melahirkan ari-ari ya. Bagaimana prosesnya ya? Ya biasanya faktanya nanti tali pusat dari antara bayi ya itu akan dipotong dulu, kemudian bayi akan diberikan kepada ibu untuk dilakukannya namanya IMD ya, inisiatif menyusui dini ya, dilakukan di dada ibu ya agar bayinya bisa mencari puting secara mandiri ya. Ketika bayi itu sudah lahir ya, nanti ibu akan disuntikkan nih obat yang namanya oksitosin ya. Obat ini bertujuan untuk merangsang nih kontraksi rahim agar semakin kuat, jadi ari-arinya cepat keluar. Nah, untuk mengeluarkan ari-ari atau mengeluarkan plasenta itu membutuhkan waktu maksimal 30 menit ya, Mas. Nah, tadi ya, dari kontraksi uterus yang semakin kuat ya setelah diberikan obat yang namanya oksitosin ya melalui paha ibu disuntik ya oksitosin, kemudian kontraksi itu akan semakin kuat. Bila mana kontraksi uterus sudah semakin kuat, mams bisa menekan sedikit nih untuk mengeluarkan si ari-ari. Nah, nanti penolong akan mengambil ari-arinya, udah keluar semua, akan dicek tuh jaringannya sudah lengkap atau belum, apakah ada yang tersisa atau tidak. Nah, ini tujuannya agar tidak terjadinya perdarahan pasca melahirkan. Nah, itu akan dicek ya, diameternya berapa. Kalau sudah selesai semua, nanti ari-ari itu akan ditaruh di tempat ari-ari dan diberikan pada keluarga untuk dikubur seperti itu. Harusnya kan kalau bayi lahir kontraksi semakin kuat dan semakin keras nih perutnya. Kalau lembek, nah ini adalah peran suami nih sangat membantu. Nah ketika ari-ari sudah lahir ya, plasenta sudah keluar semua tuh. Nah ketika kontraksinya kok masih ada kadang lembek gitu, itu tetap dilakukan masa seterus ya mams. Karena hal itu untuk mencegah yang namanya perdarahan postpartum ya atau perdarahan pasca melahirkan. Bagaimana cara mengaksesnya? Yaitu dengan cara memutar 360 derajat di bagian perut ya, simpisis bawah ini ya seperti ini, di bawah pusat. Nah itu diputar gini 360, itu nanti untuk membantu merangsang kontraksi uterus. Kalau kondisi uterusnya keras itu berarti tandanya bagus, kalau lembek itu jelek. Baik, itu tadi ya fakta seputar kala 3 persalinan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di part 4 ya mengenai kala 4 persalinan.